Salam permulaan baru, salam sehat seutuhnya. Bagi Bapak Ibu, setiap orang tua murid Sekolah Tunas Bangsa, hari ini saya kembali Beta Tenggara ingin menyampaikan pesan tentang kopi. Kembali lagi kopi. Adalah satu kebanggaan dan syukur kalau saya bisa kembali membagikan khususnya pada tema kopi yang ketiga ini tentang kasih yang memberikan rasa aman. Nah, saya ingin mengingatkan kopi ini adalah sebuah singkatan, ya. Singkatan dari mana? Singkatan bukan sekedar disingkat, tapi sebenarnya kopi ini ada ayatnya, ya. Ingat ketika Tuhan Yesus dibaptis, ya, Bapak menyatakan diri melalui burung merpati. Nah, kemudian ada suara Bapak. Suara Bapak berkata di dalam Matius 3:17 dan kemudian diulang Matius 7 ayat 5, saya berfokus pada ayat 5. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkan dia. Nah, dari ayat ini kita tahu inilah anakku berbicara tentang identitas. Nah, yang kukasih berbicara tentang kasih yang hari ini kita bahas. Potensi dari mana? Aku berkenan, itu bicara tentang potensi afirmasi. Dan tentang dengarkan dia berbicara tentang otoritas moral. Kita sudah berbicara tentang dua hal, ya. Nah, simpulannya dulu, dari 4 ayat inilah kita bisa menyimpulkan bahwa tugas Bapak, khususnya Bapak di surga dan Bapak di dunia, ada 4 hal, ya. Bapak memberikan kasih, Bapak memanggung otoritas moral, Bapak mengafirmasi potensi, Bapak memberikan identitas. Nah, ini yang disebut kopi. Hari ini kita akan berbicara tentang kasih. Kenapa saya mengatakan kasih itu sesuatu proses yang sangat-sangat penting? Karena Tuhan Yesus sendiri berkata, ketika Tuhan Yesus ditanya tentang hukum mana yang terutama, Tuhan Yesus menjawab, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa. Ini yang berbicara tentang sebenarnya Shema. Nah, Shema sendiri berkata apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua adalah kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kalau saudara berkata, Pak, saya punya teman dirinya sendiri tidak dikasih. Nah, karena itulah Tuhan Yesus mengubah dengan, atau bukan mengubah, menyempurnakan dengan hukum yang kedua, disebut perintah baru di dalam Yohanes 13:34 sampai 35. Berkata apa? Aku memberikan perintah baru kepadamu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku, Yesus, telah mengasihi kamu. Jadi kasihnya Tuhan Yesus itu kasih yang seperti Yesus mengasihi, seperti Allah mengasihi. Makanya tidak heran kalau kita melihat Yohanes 3:16, maka berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga ia telah mengeluarkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, Bapak Ibu. Dan itulah yang disebut kasih yang memberikan rasa aman. Sebelum saya berbicara tentang kasih Allah, saya ingin menunjukkan yang disebut kasih manusia supaya kita tidak tersarung. Nah, ada buku yang namanya The World Needs a Father, Dunia Membutuhkan Bapak, karangan Bapak Kasih Castren. Nanti Bapak Ibu bisa lihat gambarnya. Dan juga saya menunjukkan ada juga manualnya, ya. Nah, dari buku ini kita bisa melihat yang namanya kasih manusia. Karena kasih manusia itu ada 3 esensi lah, 3 hal yang dilakukan kasih manusia, ya. Kasih manusia itu bersifat eksternal, bersifat exchange, dan bersifat ekspektasi. Artinya apa? Eksternal. Kasih manusia itu didorong dari faktor luar. Kalau engkau cantik, rajin, pinter, bertanggung jawab, untuk karakter ya, aku mengasihimu. Kalau engkau cantik, faktor eksternal menentukan. Itu bukan kasih Allah. Yang kedua, exchange. Kalau aku mengasihimu, engkau harus mengasihi aku dong. Kalau aku sudah lakukan perbuatan ini, kamu balik dong. Kalau aku sudah memberi, kamu mesti memberi aku dong. Kalau aku beri perhatian, itu exchange. Nah, ekspektasi apa? Saya melakukan sesuatu supaya saya
diberi sesuatu. Saya menunjukkan sikap baik supaya engkau baik padaku. Aku memberi engkau uang supaya satu saat kau tolong aku. Nah, itu expectation. Itu bukan kasih manusia. Yang paling mengerikan ketika kasih manusia itu kemudian tidak terpenuhi, akhirnya tertimbullah rasa malu, takut, rasa bersalah seperti Adam pernah lakukan. Itu mengerikan sekali. Nah, malu, takut, dan rasa bersalah itu sumber sakit penyakit. Katakan rasa malu menimbulkan penyakit endodem, ya, misalnya paru-paru, misalnya liver. Rasa takut menimbulkan penyakit ektoderm dari kedokteran, ya, itu mata, kulit. Nah, rasa bersalah menimbulkan namanya mesodrem, itu kaitan dengan jantung. Bisa dibayangkan kasih manusia justru menjebak kita, menghancurkan kita. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan kasih Allah? Kalau tadi esensinya ada 3 hal tentang kasih manusia, ada 3 hal tentang kasih Allah di dalam buku atau manual book The Word This of Father atau Dunia Membutuhkan Bapa mengatakan bahwa kasih Allah itu bersifat internal. Keputusan saya mengasihi istri saya mengasihi anak-anak saya, Bisalel dan Elizabeth, Eliana, itu saya putuskan. Ya, saya di sini dibantu oleh Pak Tony, Pak Yo, ya, yang syuting. Saya mengasihi mereka, itu keputusan saya. Apapun terjadi saya mengutus. Yang kedua, yang namanya kasih Allah itu sifatnya satu arah, Bapak Ibu Saudara sekalian, satu arah. Tidak butuh balasan, tidak 2 arah exchange, tidak. Ya toh? Kalau tadi kan faktornya eksternal manusia, kita internal, kita memutuskan. Tuhan Yesus mengasihi kita, memutuskan loh, memutuskan mengasihi dan mati di kayu salib, satu arah, tidak butuh balasan. Dan yang paling penting, ini penting, namanya intentional atau dengan sengaja. Bapak Ibu, kalau kita ada sesuatu tidak sengaja, berbahaya loh. Kanker itu tidak sengaja muncul di tubuh kita, bahaya. Nah, harus sengaja. Kasih itulah perbuatan sengaja. Saya memutuskan sengaja mengasihi istri, mengasihi Bisalel, mengasihi Elizabeth, apapun kondisinya. Saya sengaja mengasihi mertua saya, mengasihi ipar-ipar saya, mengasihi orang di komunitas saya, baik itu di gereja, di luar gereja, di pekerjaan, di sekolah. Itulah keputusan dengan sengaja. Bapak Ibu, setiap orang tua murid dari Sekolah Tunas Bangsa, hari ini saya akan coba memberikan praktek menurut buku dari Dunia Membutuhkan Bapa. Ada 4 contoh bagaimana kita, bapak-bapak, orang tua, mempraktekkan rasa kasih yang memberikan rasa aman. Ada 4 hal prakteknya. Pertama, mengutamakan ibu. Yang kedua, ayah memberikan ekspresi yang terbaik pada saat ada di rumah. Yang ketiga, saya berikan title atau judul, ya. Ayah itu pembangun emosi keluarga. Yang terakhir, bagaimana ayah membangun komunikasi yang benar. Nah, saya akan berfokus dengan mengutamakan ibu. Ini penting sekali. Bagaimana ayah, orang tua, memberikan rasa aman kepada anak atau keluarga besar mereka adalah ayah mengutamakan ibu. Dari mana ayatnya? Maleakhi 2, 15 dan 16. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka, ayah dan ibu, suami istri, daging dan roh, dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan jangan orang tidak setia terhadap istrinya pada masa mudanya. Dan dikatakan 16, sebab aku membenci perceraian. Nah, kalau kita bisa melihat ayat-ayat ini, kita tahu betapa pentingnya hubungan suami istri. Dan perintah Maleakhi 2, 15, 16 ditujukan kepada ayah. Kitab Maleakhi kadang-kadang disalah mengerti oleh orang-orang tertentu, hanya berbicara tentang tentang
persembahan. Tidak, tidak. Maleakhi adalah bagian terakhir dari kitab perjanjian lama menuju perjanjian baru. Itu Maleakhi. 400 tahun kemudian atau 450 tahun tergantung, para ahli Alkitab mengatakan baru ada perjanjian baru. Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan, isi Maleakhi memang betul berbicara tentang perpuluhan yang bisa dipakai, Maleakhi 3 ayat 10. Tetapi banyak hal Maleakhi itu berbicara tentang keluarga, tentang fungsi ayah. Kemudian diulang lagi di kitab Lukas ayat 17, di Maleakhi 4 ayat 6. Tentang apa? Hati bapak kepada anak, anak kepada bapak. Nah, ini yang jarang kita terima. Jarang kita tahu dengan benar bahwa untuk membuat keluarga aman, tidak neko-neko, tidak macam-macam Bapak Ibu. Ayah engkau mengasihi, tidak ada perceraian. Kasihmu kau demonstrasikan terhadap istrimu. Untuk saya memberikan rasa aman kepada Elizabeth anak bungsu dan Besaliel anak saya yang sulung adalah menunjukkan bahwa saya mengasihi istri saya. Tidak ada cara lain. Bagaimana ayah mengutamakan ibu, itu keamanan ilahi ada di keluarga itu. Bapak Ibu ada yang berkata, Pak Peta, bagaimana kalau saya sudah cerai? Saya mesti mengatakan kita mesti betul-betul membangun, walaupun mungkin secara, saya tidak katakan setuju cerai, tapi kalau itu terjadi, suami istri mesti membangun komunikasi supaya memberikan rasa aman. Tunjukkan kesalahan kita yang lalu, tidak ada masalah, tapi tetap membangun hubungan. Saya berharap ini bisa ditangkap, ayah, bapak-bapak, mengasihi istri tidak mudah. Saya tahu tidak mudah. Mengasihi Eliana tidak mudah, dengan keberadaan dia, kelebihan dan kekurangan tidak mudah. Tapi itu adalah memberikan rasa aman di keluarga. Kenapa saya memberikan proses ini penting? Karena tidak ada cara lain untuk memberikan rasa aman yang terbesar. Nah, bagian yang kedua, ini sederhana, tetapi menurut saya ini adalah penting. Kenapa? Ekspresi ayah pada waktu di rumah, khususnya waktu pulang kerja. Nah, saya nih pernah mengalami hal ini. Kalau saya pulang ke rumah, nanti ada bermacam-macam tipe, nanti Bapak Ibu bisa lihat di tayangan di video ini ya. Rasa marah, rasa capek, sukacita, senang ya. Kemudian mungkin kita murung, kita marah sekali. Ekspresinya banyak. Ada sekitar puluhan ekspresi, nanti bisa dilihat. Nah, kalau ekspresimu itu negatif, ya suasana rumah jadi negatif. Kalau suasana positif, ceria, bahagia, menyenangkan, keluarga itu akan menjadi menyenangkan. Saya sering pulang ke rumah dulu dengan suasana capek, dengan suasana penasaran. Kenapa? Pekerjaan saya bawa pulang ke rumah. Ingat, pekerjaan saya tidak yang aneh-aneh loh. Saya ini hamba Tuhan. Saya ini pendeta. Saya ini penatua di gereja Abaloh Ministry. Tapi itu yang saya lakukan. Dan itu memengaruhi suasana di keluarga saya. Khususnya untuk istri dan anak-anak saya. Pastikan ekspresi pada waktu kita pulang. Khususnya pulang dari kerja, suasana yang menguatkan. Sukacita. Penuh antusias. Penuh kegembiraan. Penuh dengan sukacita. Bukan sesuatu yang menegangkan, menakutkan, melelahkan. Contoh yang ketiga, bagaimana mempraktekkan kasih yang memberikan rasa aman di keluarga adalah ayah itu sebagai pembangun emosi keluarga. Nah, kita tahu bahwa emosi keluarga itu berkaitan dengan kecerdasan emosi, maksud saya, supaya kita tidak salah dikatakan emosi-emosi, kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi itu apa sih? Pertama, kesadaran diri kita. Yang kedua, penguasaan diri. Kemudian kesadaran sosial di antara ayah, ibu, atau keluarga inti, atau kesadaran sosial dalam arti yang besar. Yang keempat adalah bagaimana kita mengelola hubungan. Nah, kita tahu bahwa kesuksesan seorang bukan karena IQ, intelligence quotient, tapi emotional quotient. Itu ada banyak buku yang membahas. Nah, apa yang dimasukkan bahwa Allah itu pembangun emosi keluarga. Contohnya, ketika ayah pulang kerja atau ayah di rumah, ada suasana apapun juga, ayah harus menjadi termostat, bukan termometer. Artinya apa?
Termostat adalah pengatur suasana udara di rumah kita. Saya sedang memakai AC di sini. Saya pasang termostatnya adalah 23. Artinya apa? Kalau dia di bawah 23, mungkin kompresor AC akan berhenti, ya. Dia berhenti supaya energi listriknya hebat. Tapi kalau suasananya ini 26, langsung AC itu berfungsi kembali sebagai pengatur suasana dingin panas di tempat ini. Ayah, engkau adalah pengatur suasana emosi di keluargamu. Suasana emosi di keluargamu. Naik turunnya ayah yang bertanggung jawab. Bapak, itu fungsi seorang bapak, fungsi orang tua, fungsi ayah dan ibu. Kalau saya sebut bapak, kalau ada single parents, karena ada sesuatu mungkin hal kita menjadi single parent, saya ingin memastikan bahwa kita adalah pengatur suasana emosi di keluarga kita. Bukan termometer ya. Kalau termometer itu, termometernya di sini suhunya 17, termometer 17. Suhunya 36 derajat, termometer 30. 40 jadi dia mengikuti. Ingat, ayah adalah menciptakan suasana emosi di keluarga. Bagian yang terakhir, yang keempat. Ayah, engkau adalah pembangun komunikasi yang benar. Saya ingin mengambil waktu ini cukup banyak supaya sebagai ending proses supaya kita bisa mengerti. Pembangun komunikasi adalah ayah. Ayah. Nah, yang disebut komunikasi ini apa? Komunikasi adalah pesan yang disampaikan, diterima 100% oleh si pengirimnya sama. Ya, pesan yang disampaikan oleh pengirim diterima tepat sama oleh penerima 100%. Nah, pastikan ayah, ibu adalah pendengar yang baik. Dari komunikasi, teori pertama adalah caranya menjadi pendengar yang baik. Ini ketiga, kita harus mesti sensitif dengan perasaan yang dikomunikasikan oleh pengirim pesan. Ini bicara tentang komunikasi secara umum. Singkat, ada banyak pendekatan, tapi saya ingin mengingatkan proses ini. Ingat, ayah khususnya di keluarga, ayah ibu menjadi pendengar yang baik untuk anak-anak kita. Nah, ada 5 tingkat komunikasi yang diingatkan di dalam proses WBB hari ini berkaitan dengan kasih, membangun komunikasi yang benar. Pertama, komunikasi tingkat pertama itu basa-basi. Saya sering ketemu teman berkata, halo, apa kabar? Baik-baik, basa-basi. Ya. Yang kedua, bicara dengan fakta. Ya. Nak, Besalia, bagaimana kabarmu hari ini? Kita mungkin bertanya pada seseorang, ya, bagaimana ujianmu hari ini, ya, supaya bagaimana pekerjaanmu hari ini, bicara tentang sesuatu yang spesifik, bukan hanya basa-basi. Tingkat ketiga adalah berbicara tentang pendapat atau mungkin solusi. Apa pendapatmu tentang situasi keluarga kita? Apakah kamu ada masukan? Atau saya ketika selesai menyampaikan seminar, khotbah, saya tanya kepada teman-teman di pemimpinan, teman-teman yang panitia, ada masukan enggak ketika saya menyampaikan seminar ini, khotbah ini? Sebagai apa? Sebagai feedback. Itu tingkat komunikasi ketiga, pendapat. Bagus. Tapi ada 2 hal yang lainnya yang bisa membuat komunikasi tepat seperti pengirim dan pemesannya selama 100% yang tadi saya katakan. Jika kita mengungkapkan perasaan. Kenapa? Kita memasuki ruang emosi seseorang. Ingat, emosi ini penting. Proses itu kita menunjukkan bahwa kita mengerti perasaan dia. Saya masih ingat ketika anak saya sedang membuat banyak apply ke universitas atau dia ingin mendapatkan beasiswa. Ada banyak tugas yang sudah dilakukan. Anak saya yang kedua, Elizabeth. Suatu saat ketika dia membuat esai, membuat semacam tulisan untuk dia bisa mendapat beasiswa itu dia membuat sekitar mungkin 600-700 kata atau 1000 kata, saya lupa. Tiba-tiba datanya hilang, crash. Saya tahu itu tidak menyenangkan. Saya waktu itu tidak banyak
melakukan apa-apa, saya hanya duduk dengan dia. Kemudian saya tanya bagaimana kondisi ini, apa yang kau lakukan. Saya bertanya pendapat dia. Kemudian dia merasa mengeluh, situasi yang sulit. Saya ingat waktu itu sekitar jam 1 pagi. Ya sebenarnya saya ngantuk sih. Tapi waktu itu kami memutuskan, kami duduk sama-sama untuk menyelesaikan proses itu. Saya berkata kalau kamu perlu, saya temenin. Akhirnya apa? Dia mengerjakan, saya ingat sampai jam 3 pagi. Dia mengerjakan, mengulang kembali, mengetik kembali, dan puji Tuhan hari itu selesai. Saya masuk ke dalam ruang proses hidup dia, emosi dia, perasaan dia. Dan saya temenin tentunya. Walaupun saya berkata juga, boleh nggak ketika saya temenin, saya kerjakan yang lainnya. Yang paling luar biasa kalau kita bisa membangun keterbukaan. Ya, ada kata-kata bagus, keterbukaan itu adalah awal pemulihan. Ketika kita berkomunikasi terbuka, ya, tidak takut rasa tertolak, aman, tidak takut, tidak malu, ya seperti kasih manusia tadi, kita membangun komunikasi yang betul-betul nyaman. Bapak Ibu, saudara sekalian, setiap orang tua murid Sekolah Tunas Bangsa, saya percaya ketika kita membangun kasih yang memberikan rasa aman, saya percaya ada surga di keluarga kita. Bring heaven at home atau heaven at home. Tuhan Yesus memberkati.